Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 12 IA1 akan melakukan simulasi micro teaching dengan tema neraca lajur dan laporan keuangan untuk mata pelajaran ekonomi. Dengan anggota, saya Afifah Ramawita yang akan berperan sebagai guru. Saya Khaifah Gita Fitrian yang berperan sebagai murid. Saya Kesin Putra Nasirwan berperan sebagai Saya Rahman Fajar Gunawan berperan sebagai murid. Saya Tridepa Wahyudana Muhaddad berperan sebagai murid. Baiklah, kita akan mulai simulasi micro teaching pada malam ini. Selamat malam anak-anak. Sekarang kita akan belajar neraca lajur dan laporan keuangan. Neraca lajur atau worksheet adalah kertas kerja yang digunakan akuntan untuk mengikhtisarkan ayat jurnal penyesuaian dan saldo akun untuk penyesuaian laporan keuangan. Penggunaan neraca lajur dapat mengurangi kesalahan terlupakannya salah satu ayat jurnal penyesuaian yang harus dilakukan. Lanjut. Jadi, ada 5 bagian neraca lajur. Yang pertama itu adalah neraca saldo. Bisa kalian lihat di sini. Neraca saldo merupakan neraca sisa atau neraca percobaan yang mana berisi daftar saldo akun-akun yang ada dalam buku besar perusahaan pada suatu saat tertentu. Jadi, kita sudah belajar di materi sebelumnya, itu posting buku besar. Setelah posting buku besar, kita tulis neraca saldo. Namanya saja sudah neraca, berarti harus seimbang kanan dan kirinya, berarti harus seimbang debit dan kreditnya. Ini contoh neraca saldo dari Bengkel Rahardi, neraca saldo 31 Desember 2017. Saya contohkan di sini ada kas. Kasnya kita tulis di debit di sini karena itu merupakan nilai normalnya di situ di debit untuk kas. Karena dia termasuk harta ya. Piutang juga termasuk harta, makanya ditulis di debit. Oke, kita lanjut ke bagian kedua, yaitu ayat jurnal penyesuaian atau AJP. Adalah ayat jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo-saldo rekening yang ada di neraca saldo menjadi saldo yang sebenarnya, sampai dengan akhir periode akuntansi. Adapun tujuan dari penulisan ayat jurnal penyesuaian adalah untuk mengoreksi perkiraan-perkiraan yang ada sehingga mencerminkan keadaan aktiva, hutang, modal, pendapatan, dan biaya yang sebenarnya. Di sini kita lihat ada contohnya perusahaan Jasa Rahardi, jurnal penyesuaian 31 Desember 2017. Yang pertama dia ada biaya perlengkapan kantor. Biaya perlengkapan kantornya diletakkan di debit sebesar 243.000. Kenapa demikian? Karena perlengkapan kantornya itu dipakai. Karena dia dipakai, berarti bertambah. Bertambah jadi 243. Sedangkan perlengkapan kantor itu kan dipakai jadi berkurang. Jadi kita taruh hartanya 243.000 di kredit. Lanjut. Bagian ketiga ada neraca saldo yang telah disesuaikan. Neraca saldo yang disesuaikan atau adjusted trial balance merupakan saldo-saldo buku besar setelah disesuaikan dengan keadaan akhir tahun atau keadaan saat menyusun laporan keuangan suatu usaha. Di sini saya contohkan neraca lajur Bengkel Rahardi 31 Desember 2017. Yang tadi neraca saldonya kita tuliskan kembali di sini, lalu AJP-nya juga kita tuliskan kembali di sini, dan neraca saldo yang telah disesuaikan. Di sini. Di sini kita lihat, saya contohkan untuk piutang. Piutangnya di neraca saldo ada 1.650. Keadaan normalnya di sini, di debit. Lalu, di sini bertambah di AJP-nya 1 juta. Bertambah 1 juta, karena piutang itu termasuk harta, jadi dia bertambahnya di debit. Sehingga untuk di NSSD-nya, itu kita tambahkan 1.650.000 ditambah 1 juta. Jadinya 2.650.000. Seperti itu ya. Lanjut ke bagian keempat, yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi atau income statement atau profit and loss statement
adalah salah satu bagian laporan keuangan perusahaan dalam periode akuntansi tertentu yang berisikan pendapatan serta beban perusahaan. Jadi di laporan laba rugi ini, akunnya itu beban dan juga pendapatan, lalu menghasilkan laba atau rugi bersih. Di sini kita sudah lihat neraca saldo, AJP, NSSD, laba atau ruginya di sini. Karena tadi kita tahu bahwa isi dari laba atau rugi itu cuma pendapatan dan beban. Jadi di sini yang kita lihat langsung kita fokus ke pendapatan. Di sini ada saya contohkan pendapatan jasa. Pendapatan jasanya itu dia bertambah. Pendapatan jasanya bertambah. Bertambah berarti dikredit. Jadi 2.500.000 bertambah 2.500.000 dikredit. Lalu di AJP pendapatan jasanya bertambah lagi, bertambah 1 juta. Di NSSD berarti kita jumlahkan, jadinya 3.500.000 di kredit. Langsung kita tulis di laba atau ruginya, karena tadi bertambah, berarti ditulis di kredit 3.500.000. Berarti labanya itu ada di kredit, laba atau ruginya ada di kredit 3.500.000. Lanjut ke bagian kelima, yaitu neraca. Neraca itu berisi semua perkiraan real yang merupakan perkiraan dari akun sebelumnya. Kolom neraca ini berfungsi untuk melihat jika masih ada kesalahan atau ketidaksesuaian saat menyusun neraca saldo setelah penyesuaian dan memeriksa ketepatan perhitungan yang dilakukan. Nah, kalau laba atau rugi itu pendapatan atau jasa, kalau di sini akun real. Akun real itu dia terdapat harta, aktiva, utang, dan juga modal. Jadi kalau untuk pendapatan dan beban itu nggak lagi masuk. Dia masuknya di laba atau rugi. Contohnya di sini saya contohkan utang usaha. Utang usahanya di sini kita lihat 1.500.000 di kredit. Berarti dia kalau di kredit bertambah. Bertambah 1.500.000. Lanjut, di AJP tidak ada. Berarti di NSSD-nya cuma kita tulis aja 1.500.000. Di laba rugi nggak masuk. Di neraca kita tempatkan 1.500.000 di kredit. Karena dia ada utang yang bertambah, jadi di kredit. Seperti itu. Jadi setelah kita mengetahui bagian-bagian neraca lajur, kita tahu fungsi dari neraca lajur. Yang pertama itu untuk meringkas data dan mencatat keuangan. Yang kedua, memeriksa kembali data yang dicatat. Yang ketiga, membantu penyusunan laporan keuangan. Yang keempat, menunjukkan perusahaan telah menjalankan prosedur. Setelah kita memahami neraca lajur, kita lanjut ke laporan keuangan. Ada 3 bagian laporan keuangan. Yang pertama, laporan laba atau rugi, laporan perubahan modal, dan neraca laporan keuangan. Bagian 1. Laporan laba atau rugi. Definisi laporan laba atau rugi adalah laporan keuangan yang menyajikan ringkasan dari pendapatan dan biaya untuk suatu periode waktu tertentu. Jadi ini laporan laba atau rugi Bengkel Rahadi ini kita lihat dari neraca lajur yang ini tadi. Yang ini, laba atau rugi yang ini. Kita langsung tulis. Pendapatan jasanya tadi 3.500.000, pendapatan komisi 1 juta, pendapatan bunga 50.000. Kita jumlahkan hasilnya 4.550.000. Terus beban usaha kita tuliskan semua akun-akunnya. Terus kita tulis angka-angkanya. Kita jumlahkan 3.959.200. Jadi laba usahanya kita kurangkan. Laba usahanya 590.800. Bebannya 3.959.200. Lalu untuk pendapatannya ada 4.550. Berarti untuk labanya 590.800. Kita bisa lihat di sini ya. Untuk mengecek apakah benar atau tidak jumlahnya seperti itu. Lanjut ke nomor laporan perubahan modal.
Laporan perubahan modal merupakan jenis laporan keuangan yang berisi informasi mengenai modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan, serta berisi pula informasi atau hal-hal apa saja yang menyebabkan modal tersebut berubah, baik bertambah maupun berkurang, sampai pada akhir periode akuntansi. Laporan perubahan modal juga terdiri dari modal awal perusahaan, laba yang didapat, atau rugi yang dialami, dan juga preferred. Lalu di akhir laporan akan diketahui berapa besar modal akhir. Dari sini bisa diketahui berapa besar perubahan modal yang dialami oleh suatu perusahaan. Di sini modal awalnya kita bisa lihat di neraca saldo 2.346.000. Lalu laba bersihnya yang tadi yang di atas 590.800. Prefer itu adalah uang yang untuk kita sendiri, untuk diambil untuk kebutuhan kita sendiri 150.000. Jadi, untuk laporan perubahan modal Bengkel Rahardi 31 Desember 2017, ini ada 2.346.000 modal awal, kita bisa lihat di neraca saldo. Laba bersihnya 590.800 dari laporan yang tadi, dan prefernya ada 150.000. Kita totalkan, yang ini kita kurangkan kan prefer tadi, jadi dapat hasilnya modal akhirnya 2.786.800. Modal akhir ini merupakan perubahan modalnya di sini yang dialami oleh suatu perusahaan. Lanjut ke neraca laporan keuangan. Terdiri dari bagian aktiva dan bagian pasifa. Aktiva terdiri dari akun-akun harta lancar dan harta tidak lancar. Sedangkan pasifa itu terdiri dari utang dan modal. Pada intinya, setelah laporan neraca selesai tersusun, kita bisa perhatikan jumlahnya, jumlah dari total aktiva dan pasifa, apakah keduanya sudah seimbang. Jika sudah, berarti tidak ada masalah di neraca keuangan perusahaan. Tapi kalau tidak sama, berarti harus kita teliti ulang, mulai dari jurnal awal hingga neraca lajur. Berikut sudah saya lampirkan contohnya di sini bisa kita lihat neraca Bengkel Rahardi 31 Desember 2017. Aktivanya harta lancar ada kas, piutang, cadangan kerugian piutang, perlengkapan kantor, dan sebagainya. Di sini juga nilainya berapa, harta tidak lancar juga akunnya ini, peralatan dan akumulasi penyusutan peralatan. Ini jumlahnya, lalu tinggal kita jumlahkan, hasilnya 7.969.400. Apakah sama dengan pasifa? Kita lihat, di sini ada utang dan modal. Kita tuliskan, kita jumlahkan. Ternyata hasilnya sama, 7.969.400. Berarti aktivanya sama dengan pasifa. Berarti benar ya neraca laporan keuangannya. Baiklah, itu materi yang sudah saya sampaikan. Selanjutnya, saya akan mengadakan kuis untuk para murid. Baiklah. Siapa yang mau mulai duluan untuk memilih soal? Saya, Bu. Oke, Deva. Kamu pilih soal nomor berapa? Saya pilih nomor 3. Oke. 3. Akun apa saja yang terdapat di laba atau rugi? Silakan Deva untuk menjawab. Akun yang terdapat di laba rugi yaitu akun nominal yang terdiri dari akun pendapatan dan akun beban, Bu. Baik, Deva jawabannya sudah benar. Kita tulis di sini, Deva mendapatkan poin 5. Lanjut. Siapa lagi? Kaifa Gita. Boleh, Bu. Mau pilih nomor berapa? 1, 2, 4, atau 5? 1, Bu. Oke. Apa itu neraca lajur? Jadi neraca lajur itu adalah kertas kerja yang digunakan akuntan untuk mengiktisarkan setiap data dalam saldo rekening dengan jumlah yang dibutuhkan serta memberikan data yang diperlukan dalam penyusunan laporan, Bu. Baik, benar. Kaifa Gita mendapat poin 5.
Oke, siapa lagi yang mau? Saya, Bu. Oke, Kevin Putra dulu. Sebentar. Oke, Pilih nomor 2, 4, atau 5, Kevin? nomor 2, Bu. Oke. Nomor 2, sebutkan 5 bagian neraca lajur. 5 bagian neraca lajur itu ada neraca saldo, ayat jurnal penyesuaian, neraca saldo yang telah disesuaikan, laporan laba rugi, dan neraca. Baik, Kevin, jawaban kamu benar. Poinnya 5 ya, Kevin. Baik, Bu. Terakhir untuk Rahman. Silakan Rahman, nomornya yang tersisa itu nomor 4 dan 5. Nomor 5, Bu. Nomor 5. Sebutkan apa saja yang dilaporkan di laporan keuangan. Ada 3 tadi ya, silakan disebutkan. Yang pertama itu, Bu, ada laporan laba atau rugi sebuah perusahaan. Yang kedua itu ada laporan perubahan modal dari perusahaan. Dan yang terakhir itu ada laporan keuangan berupa neraca yang memuat aktiva dan pasifa, Bu. Baik, Rahman, jawaban kamu benar. Baiklah semuanya, dari kuis yang Ibu berikan kepada kalian tadi, semuanya sudah paham ya? Ya, Siap, paham, sudah, Bu. Bu. Siap, paham, Bu. Sekarang Ibu akan memberikan tugas agar kalian lebih paham lagi dengan materi yang Ibu sampaikan tadi. Jadi, tugasnya itu kita akan berdiskusi mengenai neraca lajur dan laporan keuangan dan bagaimana cara mengerjakannya. Kita lanjut ke sesi selanjutnya. Baiklah, kita lanjutkan materi pembelajaran kita hari ini. Untuk sesi kedua ini, kita akan berdiskusi mengenai tugas yang sudah saya berikan. Dipersilakan untuk perwakilan kelompoknya untuk menjelaskan materi diskusi hari ini. Silakan, Kaifa Gita. Baiklah, jadi sudah diberikan neraca lajur oleh Ibu Afifah, dan saya akan memberitahu kepada teman-teman langkah-langkah menyusun neraca lajur di atas. Jadi, yang pertama yaitu kita memposisikan semua akun pada kolom keterangan akun untuk tabel di atas dari kas sampai dengan jumlah itu dapat dicopas dari tabel soal yang sudah diketahui. Nah, lalu letakkan nama akun yang belum dicatat di jurnal penyesuaian. Sesudah semua akun tercatat, maka ditambahkan jumlah dan laba atau rugi yang nanti dapat ditentukan pada saat menghitung kolom laba atau rugi. Langkah yang kedua yaitu pada kolom neraca saldo, bagian kredit dan debit itu diisi sesuai tabel soal yang sudah diketahui. Langkah yang ketiga, pada kolom AJP itu masukkan nilai debit dan kredit dari jurnal penyesuaian. Untuk akun dari biaya perlengkapan kantor sampai biaya asuransi itu hanya menyalin dari jurnal penyesuaian nilai debit dan kreditnya. Sedangkan akun kas sampai jumlah itu jika terdapat akun yang disesuaikan, maka taruh nilainya di kolom jurnal penyesuaian pada debit kredit. Mengapa hal ini demikian? Untuk mengetahui berapa hasil yang harus disesuaikan, maka tempatkan nilainya sesuai dengan jurnal penyesuaian, lalu jumlahkan hasilnya. Jumlah debit dan kredit harus balance atau seimbang. Langkah yang keempat, pada kolom neraca sisa, itu nilai debit dan kreditnya sangat berhubungan dengan nilai debit atau kredit jurnal penyesuaian. Contohnya, pada piutang, nilai di neraca saldo berada di debit, dan pada jurnal penyesuaian di debit, maka pada saat di neraca sisa, hasilnya ditambah dan ditaruh di bagian debit. Atau 1.650.000 yang berada di debit ditambah dengan 1 juta yang berada di debit, jadi menghasilkan 2.650.000 di debit pada neraca sisa. Sedangkan jika pada perlengkapan kantor, nilai di neraca saldonya di debit, tetapi pada jurnal penyesuaian nilainya di kredit. Maka pada saat di neraca sisa hasilnya dikurang. Jika hasilnya lebih besar, debit, maka pada neraca sisa hasilnya ditaruh di debit, begitupun sebaliknya. Atau
972.000 yang berada di debit dikurang dengan 243.000 yang berada di kredit menghasilkan 729.000 di debit. Lalu, jika tidak ada penyesuaian, maka langsung saja menambahkan nilainya ke neraca sisa seperti contoh pada akun kas. Jika semuanya sudah dijumlahkan dari neraca saldo dengan jurnal penyesuaian, maka jumlahkan hasilnya. Hasil debit dan kredit harus balance atau seimbang. Langkah kelima, pada kolom laba atau rugi, di sini perlu diingat terdapat akun-akun tertentu yang boleh masuk di kolom laba atau rugi ini, yaitu hanya pendapatan dan beban. Nilai pendapatan dan beban ini langsung diambil dari neraca sisa. Setelah semuanya akun sudah dituliskan nilai dan tempatnya, maka hitunglah jumlah kredit dan debitnya. Pada hasil akhir akan terjadi ketidakseimbangan antara kredit dan debit. Dari sinilah kita dapat mengetahui pada bengkel tersebut mengalami laba atau rugi sesuai dengan pendapatan yang diterima dengan beban yang dikeluarkan. Pada neraca lajur di atas, bengkel tersebut mendapat laba sebesar 590.800. Ini didapat karena jumlah kredit dikurang debit atau 4.550.000 dikurang 3.959.200 menghasilkan 590.800 di debit. Maka ini menandakan kita mendapat laba yang berada di debit. Langkah yang terakhir yaitu langkah yang keenam. Pada kolom neraca, di sini kita hanya meletakkan akun-akun selain yang ada di laba atau rugi. Tulis nilainya sesuai yang ada di neraca sisa. Lalu jika semuanya sudah dituliskan, jumlahkan nilai debit dan kreditnya. Pada tabel di atas terjadi ketidakseimbangan antara debit dan kredit. Pada debit bernilai 8.414.400, sedangkan pada kredit 7.823.600. Maka fungsi laba tadi adalah ditambahkan ke kredit untuk membuat debit dan kreditnya balance atau seimbang. Karena semua jumlahnya harus seimbang, maka 7.823.600 ditambah 590.800 menghasilkan 8.141.400 yang berada di kredit. Jadi pada neraca jumlah, debit dan kreditnya balance atau seimbang. Sesi tanya jawab, Kit. Baiklah, kalau ada teman-teman yang bingung untuk membuat neraca lajur, boleh ditanyakan. Egit, saya ingin bertanya. Pendapatan diterima di muka itu termasuk laba rugi atau tidak pada neraca lajur? Itu pendapatan diterima di muka. Berarti orang itu menerima pendapatan terlebih dahulu kan? Jadi itu termasuk utang, Kevin. Jadi dianya bukan termasuk di laba atau rugi. Jadi dia masuk ke neraca. Baik, Egit. Saya paham. Terima kasih. Sama-sama. Ada yang ingin bertanya lagi? Saya Git. Oke, Depa. Saya ingin bertanya kenapa kas tidak selalu berubah, Git? Karena kas itu kan tetap ya, Depa. Di ayat jurnal penyesuaian juga tidak ada yang disesuaikan. Jadi kas ini di neraca lajur itu bernilai tetap sehingga dia sampai akhir juga tetap tidak berubah karena tidak ada penambahan dari jurnal penyesuaian dan neraca sisa. Karena juga kas ini adalah harta. Oke, baiklah, Git. Saya sudah paham. Terima kasih, Deva. Baiklah, sesudah Kevin dan Deva yang bertanya, apakah ada yang ingin ditanyakan, Rahman? Iya, Egit. Rahman izin bertanya. Ya, Rahman. Mengapa ya, Egit, pada AJP biaya asuransi itu diletakkan di kolom debit? Oke, Rahman. Rahman bertanya, kenapa biaya asuransi pada ayat jurnal penyesuaian itu berada di debit? Jadi gini, Rahman, karena pada ayat jurnal penyesuaian biaya asuransi itu bertambah, sedangkan mengurangi asuransi dibayar di muka. Jadi karena itulah di AJP biaya asuransinya itu bertambah. Bisa dimengerti, Rahman? Bisa, Egit. Terima kasih. Baik. Baiklah anak-anak, kalian semua sudah aktif bertanya dan juga memberikan jawaban yang sangat baik. Jadi Ibu review lagi ya. Untuk akun seperti harta, utang, modal, prive, pendapatan, dan beban itu
dia ada penambahan dan pengurangan di debit ataupun kredit. Kalian bisa buka lagi untuk pelajaran yang itu agar lebih memahami untuk meletakkan di mana biayanya ya, anak-anak. Bisa dimengerti? Ya, Ya, bisa, Bu. Baiklah, lanjut ke Kevin Putra Yuda, silakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi. Jadi bisa dilihat di tabel, ini laporan laba rugi Bengkel Rahardi 31 Desember 2017. Jadi yang pertama, untuk pendapatan bisa dilihat terdapat 3 bagian. Di sini ada 3 pendapatan. Yang pertama jasa, komisi, dan bunga. Diketahui pendapatan jasanya sebesar 3.500.000, pendapatan komisinya 1 juta, dan pendapatan bunganya 50.000. Sehingga bila dijumlahkan, maka jumlah total pendapatan sebesar 4.550.000. Nah, pada laporan laba rugi ini, untuk mencari laba usaha itu pendapatan dikurang beban usaha. Nah, jadi di beban usahanya ini terdapat beberapa poin. Jadi poin di beban usaha ini itu dalam bentuk pembayaran jasa maupun pembiayaan benda pakai. Jadi contohnya ada beban gaji, iklan, sewa, biaya perlengkapan kantor, perlengkapan bengkel, kerugian benda, bunga wesel, biaya pajak, asuransi. Nah, jadi seluruh poin-poin tersebut dijumlahkan satu persatu dari atas ke bawah sehingga didapatkan jumlah total beban usaha sebesar 3.959.200. Untuk mencari laba usaha, kita kurangkan 4.550.000 dikurangkan dengan 3.959.200. Sehingga dihasilkan laba usahanya sebesar 590.800. Bila kita lihat kembali ke neraca lajur sebelumnya, nilainya sama seperti yang terdapat pada tabel sebelumnya, yaitu sebesar 590.800. Baiklah, teman-teman, adakah yang ingin ditanyakan? Rahman Fin. Baik, Rahman, dipersilakan. Jika beban usaha itu lebih besar nilainya daripada pendapatan, itu artinya laporan keuangan sebuah perusahaan itu dinyatakan rugi ya, Fin? Bila kita lihat dari, Rahman, baik. Bila kita lihat dari laporan laba rugi, nah ini di gambar ini pendapatan lebih besar dari beban usaha. Jadi jelas pendapatan lebih banyak. Nah, bila bebannya lebih banyak berarti jumlah uang yang rugi kita lebih banyak, utang kita lebih banyak. Jadi perusahaan bisa dikatakan rugi. Baiklah, apakah Rahman sudah jelas? Jelas, Kevin. Terima kasih. Baik, Rahman. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Egit, Pin. Oh, baik, Egit. Dipersilakan. Jadi kan yang seperti dijelaskan tadi, kalau laporan keuangan itu pasti ada laba atau rugi kan yang kita ketahui akhirnya. Ya. Jadi bagaimana jika nilai pendapatan dan beban usaha itu sama, Pin? Apa yang akan terjadi? Maka terjadi laba atau rugi atau ketidakstabilan atau apa? Sebenarnya ini penyempurna dari penjelasan awal dan pertanyaan dari Rahman ya. Jadi kalau jumlah pendapatan dan beban usahanya sama, ya laba usahanya 0. Berarti ya kita buka usaha cuman nggak rugi, nggak untung kayak gitu. Jadi stagnan di situ aja. Uangnya nggak naik, nggak kurang. Ya. Apakah Egit? Terima kasih, Kevin. Oke, baik Egit. Oke, yang terakhir apa ada yang ingin bertanya? Depa? Saya, Pin. Oh, oke Depa. Baik. Dipersilakan. Saya ingin bertanya, apa yang terjadi jika laporan keuangan laba dan rugi ini tidak dibuat, Pin? Oh, baik Depa. Tadi Depa bertanya, itu maksudnya fungsi laba rugi kan dibuat atau tidak kan? Jadi kalau tidak dibuat, kita tuh sebagai pemilik kita tidak akan tahu laba usaha dari usaha kita sendiri gitu. Jadi kita
nggak bisa menganalisis data, kita nggak punya nilai pendapatan berapa, beban usaha nggak ada. Jadi kita kayak buka usaha tapi buta gitu, nggak tahu untung atau rugi. Jadi ini termasuk penting jika misalkan Depa buka usaha gitu. Apakah Depanya paham? Siap, saya paham, Pin. Oke, Depa, terima kasih. Baiklah, terima kasih Kevin atas penjelasannya. Terima kasih juga anak-anak sudah merespon penjelasan Kevin. Jadi kita tahu laporan keuangan itu kita buat setelah adanya neraca lajur ya. Jadi berpatokan pada laba atau rugi di neraca lajur. Baiklah, selanjutnya penjelasan dari Trideva. Baiklah, saya akan menjelaskan laporan perubahan modal bengkel Rahardi 31 Desember 2017. Yang pertama, apa itu laporan perubahan modal? Laporan perubahan modal merupakan laporan keuangan yang menjanjikan informasi tentang perubahan modal pada perusahaan. Akibat dari segala kegiatan pokok operasi perusahaan dalam satu periode akuntansi tertentu. Laporan perubahan modal dibutuhkan untuk menerangkan kondisi modal yang sebenarnya. Alasan utama dari pembuatan laporan perubahan modal adalah pencatatan perubahan keuangan yang terjadi di perusahaan dalam satu periode akuntansi tertentu sehingga memudahkan kinerja perusahaan. Lanjut, Ti. Oh, ngapa kok anti? Iya, astagfirullah. Aku Terangkan kamu ya. Lanjut, Bu. Mulai dari mana ya, Kowe? langsung Mulai. ke penjelasan. Langsung aja. Untuk penjelasan laporan perubahan modal bengkel Rahardi sebagai berikut. Untuk modal awal, itu bisa kita lihat dari neraca saldo, yaitu sebesar 2.346.000. Karena pada laporan laba rugi, bengkel Rahardi itu memperoleh keuntungan, maka di tabel kita tulis laba bersih. Jika bengkel Rahardi tersebut mengalami kerugian, maka di tabel nanti akan kita tulis rugi. Laba usaha bengkel Rahardi yaitu sebesar 590.800. Laba akan dikurang dengan free pay yang sebesar 150.000. Dari pengurangan tersebut, maka akan kita dapatkan penambahan modal sebesar 440.800. Jumlahkan modal awal dengan penambahan modal, yaitu 2.346.000 ditambah 440.800. Maka kita akan dapatkan modal akhir sebesar 2.786.800. Baiklah, di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Depa ingin bertanya, Depa. Ya, Pin. Private itu apa, Depa? Oke, pertanyaannya saya terima. Jadi free pay itu adalah uang yang diambil oleh pemilik perusahaan untuk kepentingannya. Bisa dimengerti, Kevin? Nah, itu nilainya berarti tetap atau selalu berubah-ubah, Depa? Kalau untuk nilainya itu tergantung pemiliknya mau ingin ngambil berapa. Jadi bisa berubah-berubah. Oh. Oke, baik Depa. Saya paham. Baik, Kevin. Selanjutnya, apakah ada lagi? Saya Deva. Baik, Rahman. Mengapa ya Deva, di laporan perubahan modal, free itu harus ditulis? Baiklah. Karena jika free itu tidak ditulis, maka kita tidak akan tahu perubahan modal pada perusahaan ini. Dan pada akhirnya jika tidak ada free laporan perubahan modal ini pada akhirnya sama sekali tidak tepat. Baik Deva, terima kasih. Baiklah. Apakah ini pertanyaan terakhir? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Deva. Oke, Egit. Jadi kenapa private itu dikurangi dengan laba bersih yang menghasilkan 440.800 ya Deva? Baik, Egit. Laba bersih ini kan adalah sebuah keuntungan. Dan
Prive ini adalah uang yang diambil oleh pemilik. Jadi kenapa dikurang? Karena uang dari keuntungan itu diambil oleh pemilik untuk keperluan. Jadi kenapa itu dikurang? Karena uang dari laba itu yang diambil. Oh, jadi untuk keperluan dirinya ya? Keperluan pribadinya? Iya. Oke, makasih deh, Pak. Oke, terima kasih juga, Egi. Baiklah, Trideva sudah sangat bagus dalam penjelasannya. Jadi kita tahu bahwa untuk laporan perubahan modal ini, kita lihat modal awalnya ya. Modal awalnya kita bisa lihat di neraca saldo, yaitu 2.346.000. Dan di sini kenapa laba bersih? Apakah bisa kalau misalnya rugi kita tulis di sini? Bisa tidak anak-anak kalau misalnya kita tulis rugi di sini? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Benar. Jadi kalau misalkan tergantung kita lihat laporan keuangan laba ruginya. Kalau dia ada untung, berarti kita tambahkan modalnya. Kalau rugi, berarti kita kurangkan. Bisa dimengerti ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Lanjut. Silahkan, Rahman. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan kepada teman-teman laporan keuangan yaitu neraca. Neraca itu tujuannya untuk kita bisa melihat keadaan keuangan di suatu perusahaan. Yang kedua, neraca pada laporan keuangan dibuat berdasarkan neraca yang ada pada neraca lajur. Nilai dari neraca dilihat dari neraca saldo setelah disesuaikan yang ada pada neraca lajur. Yang ketiga, neraca pada laporan keuangan memuat aktiva atau aset atau harta perusahaan tersebut, modal, dan kewajiban. Kewajiban itu bisa berupa hutang. Yang keempat, untuk pendapatan perusahaan serta biaya-biaya dimasukkan pada laporan laba atau rugi, guna mengetahui apakah perusahaan itu rugi atau untung atau memiliki laba, seperti yang telah dijelaskan oleh Kevin tadi. Lanjut. Baiklah, ini adalah neraca lajur bengkel Lahanti 31 Desember 2017. Bisa kita lihat ada neraca dalam neraca lajur tersebut. Lanjut. Cara mendapatkan nilai neraca saldo setelah disesuaikan yaitu dengan cara menambah atau mengurangkan nilai akun pada neraca saldo dengan ayat jurnal penyesuaian. Contohnya, pada piutang, pada neraca saldo sebesar 1.650.000 terletak di debit. Setelah masuk pada ayat jurnal penyesuaian, ternyata ada penambahan piutang masuk di akun debit sebesar 1 juta rupiah. Maka dibuat pada NSSD yaitu sebesar 2.650.000 karena piutangnya bertambah. Contoh berikutnya yaitu perlengkapan kantor. Pada neraca saldo memiliki nilai sebesar 972.000 di kolom debit. Namun setelah perusahaan berjalan, ternyata perlengkapan kantor tersebut terpakai sebesar 243.000. Maka kita taruh nilainya di kolom kredit. Maka dibuat pada NSSD yaitu sebesar 729.000. Sebab dari yang awalnya 972.000 telah terpakai sebesar 243.000. Berlaku untuk semua akun agar bisa mengetahui keuangan yang sebenarnya pada sebuah perusahaan. Banyak sekali orang bertanya, mengapa di neraca lajur pada neraca ditulis debit dan kredit bukan aktiva dan pasiva? Hal ini tentunya sama saja, aktiva itu debit dan pasiva itu kredit. Lanjut. Ini adalah contoh neraca bengkel Rahardi. Jadi kita tinggal pindahkan saja neraca lajur, neraca yang di neraca lajur tadi, dan kita buat yang baru. Jadi dalam neraca bengkel Rahardi itu ada aktiva berupa harta lancar dan harta tidak lancar. Pasifanya itu utang jangka pendek dan modal awal Rahardi. Lanjut.
Aktiva pada neraca di atas itu sudah saya jelaskan tadi, dia itu memuat aset lancar atau harta lancar yang artinya harta tersebut bisa digunakan dalam waktu dekat atau bisa kita cairkan dengan cepat. Yang kedua itu ada aset tidak lancar atau harta tidak lancar. Artinya harta yang biasanya digunakan bisa sampai bertahun-tahun seperti perlengkapan. Kemudian pasifa pada neraca memuat kewajiban seperti hutang, perusahaan, serta modal pemilik yang disetorkan pada awal berdirinya sebuah perusahaan itu. Selanjutnya, pasifa pada neraca di atas memuat satu pasifa berupa kewajiban jangka pendek berupa utang yang artinya yang harus segera dibayarkan oleh perusahaan. Yang kedua adalah modal yang disetorkan oleh pemilik perusahaan tersebut. Pada neraca di atas merupakan contoh dari neraca kontrol. Biasanya itu digunakan jika suatu perusahaan memiliki banyak akun, karena perusahaan tersebut adalah perusahaan yang besar. Nilai 7.969.400 pada aktiva di neraca di atas didapatkan setelah dijumlahkan seluruh nilai harta pada neraca. Sedangkan nilai 7.969.400 pada pasifa di neraca di atas didapatkan setelah dijumlahkan seluruh nilai hutang dan modal pada neraca. Sebab neraca yang baik itu adalah aktiva sama dengan pasifa. Sebab jika tidak seimbang, misalnya aktiva itu lebih besar daripada pasifa, akan menimbulkan pertanyaan, dari mana sih perusahaan mendapatkan dana? Dan jika aktiva itu lebih kecil daripada pasifa, akan timbul pertanyaan pula, kemana perginya dana dari perusahaan tersebut? Baiklah, bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya membuka sesi tanya jawab. Saya Man. Baiklah, Kak Gita dipersilakan. Jadi pada akun pasifa itu terdapat utang jangka pendek. Itu bisa jelaskan tidak, Man, sedikit tentang utang jangka pendek itu seperti apa? Oh, baiklah. Baiklah, untuk Kak Gita, utang jangka pendek itu adalah kewajiban yang harus segera dilaksanakan oleh si pemilik perusahaan tersebut. Misalnya itu utang usaha. Jadi dalam satu periode akuntansi itu harus segera dibayarkan utang usaha tersebut sebesar 1.500.000. Seperti itu, Kak Gita. Oke. Baik, terima kasih Rahman. Baiklah, ada lagi yang ingin ditanyakan dari teman-teman? Saya Man. Baiklah, Tridharma Wahyudana, dipersilakan. Pada akun aktiva, apakah boleh jika kita tidak menulis harta lancar dan tidak lancar? Baiklah, terima kasih untuk Tridharma Wahyudana. Jadi sudah saya jelaskan tadi, aktiva itu memuat harta dan aset perusahaan. Maka harus dituliskan pada kolom aktiva tersebut harta-harta yang dimiliki oleh perusahaan selama perusahaan itu berjalan, Deva. Oh, baiklah, Rahman. Baik, Deva, terima kasih. Ada lagi mungkin dari Kevin? Iya, Rahman, saya ingin bertanya. Baik, Kevin. Begini, Rahman, kenapa di neraca ketika di neraca lajur itu terdapat penambahan laba rugi, sementara di neraca ini saya tidak melihat adanya penambahan laba rugi pada tabel. Nah, untuk Kevin, kenapa di neraca lajur itu ada perubahan laba modal? Jadi, sedangkan di neraca ini tidak ada, karena di sini modal Rahardi itu telah mengambil modal dari laporan perubahan modal. Jadi kita tidak perlu lagi menambahkan maupun mengurangkan yang dari neraca lajur tersebut. Apakah Kevin sudah paham? Paham, Rahman. Terima kasih, Kevin. Sama-sama. Baiklah, anak-anak, jawaban dari Rahman dan pertanyaan kalian sudah bagus semua. Jadi untuk neraca bengkel Rahardi ini, kita dari namanya saja sudah neraca, berarti harus seimbang antara aktiva dan pasifanya. Jadi kita harus pastikan bahwa aktiva dan pasifanya itu nilainya sama.
Kalau tidak, berarti ada yang salah di neraca lajur kita. Sudah mengerti? Siap, Ngerti, Bu. Bu. Siap, Bu. Baiklah, untuk terakhir kita akan melakukan review pelajaran. Apa saja yang telah kita pelajari. Mulai dari Kevin, silakan bisa memberikan rangkuman untuk pembelajaran kita pada hari ini. Oke, boleh, Bu. Jadi hari ini kita belajar tentang neraca lajur. Lalu bagian-bagian apa saja yang terdapat pada neraca lajur. Kemudian kita belajar fungsi neraca lajur. Kita juga belajar laporan laba rugi dan perubahan modal, Bu. Baik, bagus sekali Kevin. Baiklah, selanjutnya Trideva, bisakah kamu memberikan gambaran besar tentang laporan keuangan? Baik, Bu. Jadi di dalam laporan keuangan itu ada 3, yaitu laporan keuangan laba dan rugi, laporan perubahan modal, dan neraca, Bu. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran hari ini dengan tema neraca lajur dan laporan keuangan sudah bisa kita pahami dan kita mengerti dengan baik. Jadi neraca lajur itu untuk memahaminya kalian harus mengerti dulu neraca saldo itu bagaimana cara mengerjakannya, terus AJP itu bagaimana, baru kita bisa lanjut ke NSSD, bisa lanjut ke laba atau rugi, dan juga sampai ke laporan keuangannya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti Anda ini tidak menyimak pembelajaran saya. Ayo, Tridepa. Apa yang terjadi jika laporan keuangan laba rugi tidak dibuat? Wow, maestro. Depa. Ekonomi. Jadi Depa. Laporan laba rugi dak kate, Dep. Aku dak kate. Ayo, mulai.